Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di porbadia da manok palangit dohot tanoon. Di pasaor madame na tutod di tabi. Amen rap kita madok pangyan tay. Yesus Tuhan kami, Nalison, pinagmamang dilo kami sa loob na Nalison. Saya siluang di amin sa pamulong kami. Amen.
di ujung itu ayat 20. Raja Mamang Inang masih kata sore. Udah sengaja Salomo itu 10 sa sore ayat 20. Adul duminggan manggomo hapistan asa sere jalatagonan do mangomo roha hapaktasan asa perak. Dalam halang partigo mandao dosian ajahaton marhamau sahasa sendiri dalam ise na maramot di dalanna. Matua gijang roha do patujulun ni hajepolun jalati boon diri patujulun hati gangang. Nagunando serena tongki rado halang asa magbarin na najukat. Manangisi na mga ratateo natan di bata Jepang na denggan jala halat na marapuson to Jehovah maruritua iro sa na Shalom. Amanginan berapa sebelum firman Tuhan malam hari ini dengan tema mamosan paru kilon songon parangani Kristus. Hari keyakinan mamosan paru kilon songon parangani Kristus. Ada namanya. Artinya adalah ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Jadi Amanginan, Polda Raja Salomo adalah nasihat. Bagaimana kita seorang prajurit Kristus. Sebelum kita masuk ke situ Amanginan, mungkin dalam hati saya bertanya. Ketika saya membaca firman Tuhan di rumah, apakah kami ini dikatakan sebagai prajurit Kristus? Tuhan, apakah kami ini dikatakan sebagai prajurit Kristus? Bisa kita katakan iya. Sanggupkah kita katakan kita adalah prajurit Kristus? Katakan amin. Amin. Tetapi menjadi pertanyaan nih ya, prajurit Kristus itu harus siap menderita Amanginan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Prajurit Kristus harus siap menderita. Jadi saya sangat bersyukur, saya sangat bersuka cita malam hari ini Amanginan. Rata-rata kita malam hari ini adalah prajurit Kristus yang siap menderita. Amin. Karena kalau kita bicara jarak, puji Tuhan, Amang ini siap kesama Inang ini rumahnya sebagai tempat kita bersekutu. Kalau kita teringat jarak ya, dari gereja, dari tempat kita masing-masing kemari, lumayan apa Amanginan? Lumayan lah, kalau hitung menitnya lumayan. Jadi coba sebaliknya, Amang ini ke gereja, menjumpai kita juga, bagaimana? Juga lumayan kan? Lumayan. Yang dikatakan Tuhan saat ini adalah bahwa saya prajurit Kristus itu adalah siap menderita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam pergumulan apapun. Nasihat yang boleh kita ambil malam hari ini adalah kita sebagai prajurit Kristus harus siap menderita. Unang songan prajurit ini disambung. Dia rela menderita demi komandannya, itu sudah salah. Itu sudah salah. Dia rela menderita demi komandannya. Seharusnya kita berpikir secara logika juga. Bagaimana seorang pengikut Kristus itu diberikan cobaan supaya dia tahan uji. Terkadang Amanginan, Tuhan berikan cobaan kepada kita itu untuk menguji. Saya menilai dari segi positif. Kenapa para pengikut Kristus ini diuji saat ini? Kita lihat yang terjadi saat ini. Mereka pengikut Kristus semua. Tetapi kenapa dicobai sedemikian rupanya? Kenapa dicobai sedemikian rupanya pengikut Kristus saat ini? Apakah ingin menguji keimanannya? Apakah mau menguji kesetiaannya kepada Tuhan? Kita patut berpikir, oh iya ya, jangan kita menjudge, jangan kita menghakimi orang tersebut. Kita lihat segi positifnya. Ada mau Tuhan tunjukkan kepada mereka semua hikmat. Pada ayat ke-16 bahasa Indonesia mengatakan demikian.
Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Itu mau kita ambil firman Tuhan saat ini malam hari ini. Hikmat. Tuhan mau berikan sesuatu kepada mereka, pengertian atas hikmat yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka semua. Kenapa kalian orang yang percaya kepadaku saling menyakiti, bahkan menghilangkan nyawa orang? Kenapa kalian lakukan itu? Tuhan mau ingatkan mereka, Tuhan mau sadarkan mereka, supaya hikmat itu harus hadir dalam diri kita. Amin. Ketika kita berhikmat, segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu mampu kita lewati, mampu kita hadapi. Pada itu Yesus mengatakan, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Tadi dikatakan pada ayat 16 mengatakan hikmat. Bagaimana seorang pengikut Kristus itu harus berhikmat. Sungguh-sungguh sangat berhikmatlah sebagai pengikut Kristus. Kenapa? Di dalam hikmat itu akan ada tembok kejujuran. Berusuk pun sada jujur mahita amanginang. Tuson nakin adong begitu masung-sungut. Kalau di dauna, busuk pun maju apalah na paling dahuin mak. Ate David, kamu yang paling dahu. Adong sungut-sungut Robson? Enggak kan? Biasa saja. Iya. Tetapi kita mau diuji Tuhan ini, bagaimana kesetiaan kita sebagai orang yang saling percaya, saling menguatkan, saling mensupport satu dengan lain. Kejujuran paling utama harus kita tegakkan. Bagaimana kejujuran itu nomor satu dalam kehidupan kita orang berhikmat. Itu mau diajarkan Tuhan kepada kita saat ini, malam hari ini. Amin. Kita harus berani katakan jujur dalam hati kita. Saya mau beribadah bersama-sama, bersekutu memuji Tuhan, bukan karena ada embel-embelnya, tetapi karena Tuhan. Karena aku pengikut Kristus yang siap menderita dalam keadaan apapun. Mamosan paru kilon songon parangani Kristus. Mungkin kita tidak bisa melakukannya 100%. Bagaimana seorang pengikut Kristus yang rela menderita? Mungkin kita sebagai manusia berpikir juga pakai logika. Bagaimana logika kita berjalan ketika kita menghadapi pergumulan. Tetapi Tuhan mau uji. Tuhan mau uji bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kejujuran kita. Ketika kita jujur, rendah hati, maka jauhlah kecongkakan. Pada ayat 14 mengatakan kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya yakin dan percaya jemaat akan penerangan tidak ada yang congkak. Amin. Amin. Tidak ada yang congkak dan tidak ada yang tinggi hati. Amin. Song dia tinggi hati ono ate amanginan. Contohna jo. Baik jo contohna suka apa kaina mah jo. Song dia ada contohna tinggi hati. Pakai dia maju. Susah bilangnya. Hah? Susah nak ngasih tahu. Belum itu contohnya. Soalnya dia ada Nanti tinggi hati kalau on. kita contohkan berarti kita sudah Amanang memiliki hati-hati na tibo dikijang dulu lah. Susah mencontohkan jangan. Hah? Mencontohkan. Tuh kamu mau jauh sukun. Soalnya dia tinggi hati on. Hah? Soalnya dia tinggi hati on. Hati itu tidak mau terima orang lain itu sukses. Tidak mau terima orang lain itu hidupnya lebih baik daripada dia. Itu. Pernah saya katakan, bilang kata saya katakan, bina tetangga ada bermobil baru, ikon mobil baru, bermotor baru, ikon motor baru. Dia tidak mampu, tapi dia tinggi hati. Ketika orang tinggi hati itu kelak akan direndahkan Tuhan. Ketika orang merendah hati kan kelak ditinggikan Tuhan. Itu sebaliknya. Jauhi kecongkakan, jauhi tinggi hati. Supaya kita menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi pengikut Kristus yang siap menderita. Ketika orang menyakiti kita, jangan balas sakiti dia. Ketika orang menghina kita, jangan balas menghina dia. Tuhan mau uji bagaimana kita ini berkata-kata terhadap yang baik saja, supaya kita beroleh hikmat.
pada ayat ke-19 mengatakan, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Lebih baik merendahkan hati kita dengan orang yang rendah diri, karena sama-sama akan diangkat Tuhan derajatnya. Pengikut Kristus yang rela menderita, Tuhan sudah rela menderita kepada kita untuk menebus dosa kita. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus juga dengan ketaatan kesetiaan kita juga harus siap rela menderita. Pergumulan yang kita hadapi masih kecil dibandingkan apa yang dihadapi Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara demikian, masih begitu kecil kita hadapi pergumulan ini, amin. Karena Tuhan katakan, tidak akan kucobai engkau melebihi ke batas kemampuanmu. Ya kan? Ya. Tidak akan kucobai engkau kalau tidak melebihi batas kemampuanmu. Kita mampu. Tuhan izinkan terjadi. Ketika kita disakiti, Tuhan izinkan itu terjadi. Ketika kita dihina, itu Tuhan izinkan kita dihina. Tetapi bagaimana derajat kita mau diangkat? Kemuliaan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika engkau dihina, ketika engkau disakiti, jangan balas sakiti, jangan balas hina lagi mereka. Doakan saja mereka. Tuhan katakan, ketika engkau tidak mampu mengampuni, ya doakan saja mereka. Jangan balas sakiti, jangan balas hina. Karena kalau kita balas, kita sama seperti mereka. Sama dengan kecongkakannya, sama dengan ketinggi hatiannya. Sama kita menjadi perilaku yang tidak jujur di depan Tuhan. Aku mengampuni engkau, cuma sebatas di mulut. Tetapi hati kita, aku mengampuni engkau karena Kristus telah mengampuni aku lebih dulu. Cuma perkataan di mulut kadang-kadang kita ucapkan, tetapi dalam hati kita Tuhan melihat kejujuran engkau, kejujuran kita yang paling utama yang mau dilihat Tuhan. Bagaimana kita menyikapi bahwasanya kita sebagai pengikut Kristus yang rela menderita. Pada ayat ke-20 mengatakan demikian, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap kita hari Minggu mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya. Serta yang melakukannya. Kita dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Kita harus mampu melakukannya. Kita harus mampu menjadi pengikut Kristus. Yang telah kita dengarkan firman Tuhan, kita lakukan. Jangan pula kita dengar ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak masuk sedikit pun. Banyak itu terjadi. Maka Tuhan katakan, dengarlah. Banyaklah dengar kalian, tapi sedikitlah berbicara. Boleh kita banyak mendengar, tetapi ketika kita mau berbicara, sedikit saja. Biar hikmat itu hadir dalam diri kita. Dengar kita boleh, tapi dengar yang positif. Kalau dengar yang negatif, lebih tahan lagi lah kita. Dengar positif aja kita harus tahan berbicara. Apalah lagi dengar yang negatif. Ya kan? Sama seperti halnya ketika saya menyampaikan, inang, adung balik tanah berbagian dah, masalah rahasia on tu inang on. Ya kan? Inang ini dengar, tapi tidak mampu menahannya. Sampai kali ke inang ini. Oh, inang ini apa lagi? Kemana-mana pun dia pasti cerita. Yang A dan B itu pasti berbeda tujuannya. Pembicaraan udah berbeda, tambah lagi C, tambah lagi D. Apalagi ketemu lagi mama itu tukang gosip. Aku tahu. Dan bino to besong dia mesti beritai. Satu dia marasi. Cuma ke inang ya aku kasih tahu ini rahasia ya. Datang inang itu cuma ke inang aja aku kasih tahu rahasianya. Datang inang nih, apa tadi rahasianya? Tambah memusuhi rahasia ini. Tambah bumbunya. Tambah bumbunya lagi. Bagaimana pengikut Kristus itu rela menderita. Itu kekonyolan. Itu kesalahan kita menginang. Aku rela menderita sebagai pengikut Kristus. Tetapi dia tidak sanggup
melakukan kehendak Kristus, melakukan kehendak Tuhan. Jangan engkau bersaksi dusta, tetapi engkau lakukan saksi dusta. Jangan engkau bersaksi dusta. Tetapi ketika tadi, ini rahasia ya, ini rahasia. Tidak akan ada yang mampu menahan rahasia itu ketika dicecar terus dicecar. Apa sebenarnya rahasianya inang? Eda, aduh rahasia ada sesitong. Pasti itu pertanyaan dari diri kita sendiri. Puji Tuhan amang inang. Semakin kesini jemaat Akai Penerangan semakin bertumbuh dalam iman. Amin. Amin. Semakin sini bertumbuh dalam iman. Saya bisa rasakan itu amang inang. Setiap kita pertanyaan datang, setiap kita ditunjuk untuk berdoa, tidak pernah menolak. Tuhan, inilah kami jemaat Akai Penerangan yang begitu disuruh berdoa saja dia langsung mau. Banyak orang ketika ditunjuk untuk berdoa masih bali-balian, tuhoma. Tetapi saya bersyukur, makin kesini. Tadadu tahun pengikut Kristus. Amin. Amin. Itu tanda kita menjadi pengikut Kristus yang senantiasa taat dan setia. Dalam setiap penderitaan kita juga Tuhan akan cobai kita, Tuhan akan uji bagaimana ketaatan dan kesetiaan kita. Tadi kunci tadi amang inang, berhikmat, berkata-kata jujurlah, berbuatlah jujur, jangan congkak, jangan tinggi hati. Itulah menjadi syarat sebagai pengikut Kristus. Pasti kita tahan dalam setiap penderitaan ketika kita mampu melakukan itu semua. Apalagi yang tinggi-tinggi hati. Jangan melakukan amang inang. Jangan pernah kita lakukan. Tinggi hati itu sangat melukai diri kita sendiri nantinya. Ketika kita tidak mampu menguasai pikiran kita, maka itu akan melukai hati kita, melukai juga pikiran kita. Jadi jauhkanlah yang namanya congkak, tinggi hati, jauhkanlah. Supaya kiranya kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Supaya kita menjadi pengikut Kristus, saksi-saksi Kristus yang rela menderita dalam setiap pergumulan kita hadapi, dalam setiap apapun yang kita hadapi hari demi hari, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan anak kita, pergumulan pekerjaan anak-anak kita, pergumulan pekerjaan suami kita, pergumulan pekerjaan istri kita, di rumah tangga, bagaimana? Yakin dan percayalah. Kalau kita mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus kepada kita saat ini, maka itu bisa kita hadapi. Satu persatu pergumulan itu bisa kita lewati. Bukti apa amang inang? Hari Minggu kita telah beribadah di gereja. Senin, Selasa, Rabu kita mampu hadapi. Bahkan besok Kamis juga kita mampu akan hadapi. Karena kenapa? Tuhan sertai kita 1 kali 24 jam sampai ketemu pagi lagi, ketemu malam lagi. Tuhan sertai kita. Bagaimana dengan kita ini? Kita sebagai pengikut Kristus lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita dalam satu hari itu. Dalam satu hari itu kita lakukanlah yang dikehendaki Tuhan Yesus tadi. Tidak congkak, tidak tinggi hati, tidak menjelek-jelekkan. Lakukanlah itu. Berkatalah jujur, meminta hikmat daripada Tuhan supaya kita mampu menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Satu lagi amang inang, ketika kita menjadi pengikut Kristus yang rela menderita, kita harus mampu katakan syukur. Orang menderita amang, kayak mana orang mengatakan dalam penderitaan mengatakan syukur? Kadang itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dalam keadaan menderita, amang, kok kita harus dituntut untuk bersyukur? Penderitaan datang dari siapa? Tuhan mengetahui tidak kita mengalami penderitaan? Tahu kan? Tuhan pasti mengetahui kita mengalami penderitaan. Jadi kenapa kita mesti ragu dan khawatir? Ketika penderitaan itu hadir dalam diri kita, dalam keluarga kita, kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti takut? Karena segala sesuatunya itu Tuhan telah adakan, Tuhan telah izinkan. Seizin Tuhan semua yang terjadi dalam hidup kita ini, bahkan napas kita pun seizin Tuhan. Jadi kenapa kita mesti takut dan khawatir? Menjadi pengikut Kristus yang rela menderita, sama seperti yang tadi kita katakan.
bahwa pengikut-pengikut Kristus itu pengikut-pengikut yang taat dan setia. Jangan lupakan syukur kita kepada Tuhan. Karena dalam setiap penderitaan kita harus dituntut untuk bersyukur. Syukur Tuhan, aku mengalami penderitaan ini supaya aku semakin dewasa lagi. Syukur Tuhan, aku mengalami pergumulan ini Tuhan, bahwa saya anak-anakku membangkang saat ini kepadaku Tuhan. Syukur Tuhan, karena Engkau ajarkan aku untuk lebih bersabar. Gitu kan? Syukur Tuhan, ketika suamiku marah-marah di rumah, syukur Tuhan, karena Engkau ingatkan aku sebagai ibu rumah tangga yang akan lebih lagi membuat rumah tangga ini semakin indah. Itu pernah tidak kita dengar bapak-bapak mengatakan, syukur Tuhan, inataku ngemuruk-muruk ujian. Seharusnya kita juga mampu katakan itu. Kenapa akaina muruk-muruk jabu? Kita harus ingat juga alaniahado. Tidak akan mungkin seorang ibu marah kepada bapak kalau tidak ada sesuatu yang begitu urgent. Pasti kita patut katakan syukur juga. Syukur Tuhan, karena aku sebagai suami Engkau ingatkan kembali Tuhan bahwa saya tanggung jawabku membahagiakan istriku. Itu sebagai suami, juga sebagai istri, juga sebagai anak. Ketika anak dimarahi orang tuanya, kita memang menjadi pengikut Kristus yang rela menderita ini amang inang. Ketika anak juga dimarahi orang tuanya, kedua orang tuanya, harus mampu katakan syukur. Syukur Tuhan, orang tuaku memarahiku saat ini, karena dengan mereka marah, Tuhan ingatkan aku betapa kasih orang tua itu tidak mampu terselami. Kasih orang tua itu sepanjang masa untuk mendidik dan membimbingku. Amin. Amin. Itu. Jadi dalam setiap penderitaan pun kita ucap syukur. Karena firman Tuhan saat ini sangat kita harus renungi. Dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Dengarlah dalam telinga, melalui telingamu, masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, kita lakukan, kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka berkat Tuhan itu akan mengalir kepada kita senantiasa. Saya yakin percaya itu. Ketika kita mampu mendengar, karena Tuhan janjikan berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya dan meliharanya, Tuhan akan berkati senantiasa orang-orang tersebut. Kita lalu kita katakan, berbahagialah kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ayo sama-sama kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Kristus kita saat ini. Karena dalam setiap penderitaan pasti ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti yang pengikut Kristus yang setia dalam setiap apapun pergumulan, dia akan mampu melaluinya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini semakin meneguhkan keimanan kita, kesetiaan kita, juga kerendahan hati kita, amang inang, supaya kita tidak menjadi orang yang congkak dan tinggi hati ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi hari-hari kita. Supaya kiranya hikmat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa